EVOS Divine sudah bergerak turun menuju ke arah Blazaria ternyata. Sementara kalau tim Flash-nya geraknya ke arah Twin Breeze. Ternyata mereka lebih pilih untuk mengejar poin. Dan yang dia ambil adalah tim yang memang rating perang early-nya itu sangat di bawah. Gila. Tapi harus gua akuin oportunis banget. Dan what is happening? MSGD. Issue. Waduh, fatal sih. Fatal sih kalau ini wipe out di sini sih tim Flash sih. Kandas sih. Wah, gue speechless banget, Bigan. Oke, dan dia juga sendirian di dalam. Iya. Dia belum dapat lootingan, dia nggak punya backup dari teman-temannya juga. Dan The Zone bersama dengan satu orang rekannya, Death dan juga Sin sudah terlanjur jauh juga posisinya. Dan 2 UAV Light sudah digunakan oleh kedua tim untuk melakukan tracking position. Dan ini dia, Sin yang mendapatkan angle tembakan dengan menggunakan Dragunov yang dia dapatkan di early game. Ini juga akan sangat menguntungkan untuk Shin. Kalau misalkan dia punya vision dan gak kehalang sama beberapa komponen yang ada di bagian depan. Artinya, The Zone harus mundur menuju ke arah pandangan dari Shin. Supaya Shinnya juga bisa nembakin terus menuju ke arah para pemain dari tim Expand yang sudah mulai melakukan pengejaran. Tapi Kagendra notice dengan hal tersebut. Dia coba datang. Dan Shin yang harus dilihat oleh para pemain dari Kagendra. Dia harus coba naik ke lantai 2. Raf ya bagus pakai double vector. Dia punya Tatsuya juga. Dia punya Sunny. Coba dikejar satu pemain di bagian atas sana. Nah itu dia didapatkan oleh seorang Raf. Membuat Flash ajak-ajakan. Waduh, mantep banget Kagendra ini move-nya. Kenapa nggak dari tadi? Dead juga udah dapetin Lucky di sana. Mungkin bukan cuma tim Flash, tapi juga bakal ada Expand yang bisa dimakan sama tim Kagendra. Nah, Riptide Random. Ayo lo. Langsung dimakan sama Dead di sana. Luffy di bawah mengendap-endap, ketahuan deh. Ketahuan. Ini lawannya adalah Kagendra, juara dari FFNS kita di season 4 kemarin. Tentu saja bakal di-scan semuanya dan bakal dimakan Two-Face pun. Setitik lagi Two-Face, untungnya masih bersama Dewi Fortuna. Masih bisa melakukan upaya looting dan juga revive. Tapi saat kemudian langsung dimakan habis sama Raf. Benar-benar ambisi yang membara sekali dari Kagendra. Ya, 5 poin eliminasi di awal-awal. Dan ini adalah permainan yang kita harapkan sebetulnya dari game pertama tadi untuk Kagendra. Supaya bersaingan di top 6-nya, terlebih di posisi 4 sampai ke 8 nih bisa lebih panas lagi. Namun sekarang Virtus Pro yang akan menyambangi EVOS Divine. Beberapa ledakan sudah diberikan dengan menggunakan FGL ke arah Glol yang dimiliki oleh serang Kocel di sana. Namun sudah mulai turun menuju ke arah bawah. Abax berada di bagian depan, harus lebih berhati-hati lagi tentunya. Karena posisi Abax sendirian tapi tembakan, oh my god, suaranya berhasil dijatuhkan nampaknya. Ada Abai yang juga memberikan pressure-nya menuju ke arah Virtus Pro. Tapi EVOS juga sekarang udah mulai punya informasi yang lain. Karena Rasya juga udah mulai melihat kedatangan tim lain. Dan Rasya terbuka, terlihat ada tembakan dari Extindir. Namun Rasya masih bisa selamat kembali untuk menghindari team fight. Dan EVOS sudah tahu betul, sudah sadar. Dia lihat ada Virtus Pro. Dia tahu ada yang nembak ke Virtus Pro dari belakang Blazarianya. Dan Rasya tahu ada yang datang lagi dari arah launchpad. Ya, mecer banget anak-anak EVOS Divine untuk dapat keputusan sepersekian detik aja loh. Itu tadi dia habis tapping-tappingan sama Virtus Pro. Rasya lihat, ih ada satu squad lagi datang dari kanan. Oh itu squad yang berbeda dari tim yang datang dari arah belakang dapetin warannya. Jadi kesimpulannya ada 3 squad tiba-tiba di Blazaria. So kita harus take out diri kita dari sana sebelum terlambat. Karena lu mau reset kemana? Ke Grave Lab sudah kosong, ke DK Square nggak mungkin. Karena orang-orang Moodside mungkin bakal gerak ke DK Square juga gitu, Bigan. Oh, dan semuanya juga gerak di menit di mana kalau misalkan Grave Labs-nya kosong, EVOS-nya nggak perang, EVOS melakukan rotasinya sama Blazaria gitu loh. Betul. All eyes on EVOS kalau Yes, itu dia. Selalu EVOS gak makan teman-teman. Dan sekarang kita lihat gimana juga Kagendra masih berupaya untuk yang terbaik walaupun Ras, aduh dan juga Raf dibalas oleh Expand. Sekarang tinggal Irap dengan 30 darahnya itu dan juga Max 7-nya yang nggak bisa bicara banyak. Max 10 maksud gua. Sayang sekali. Tapi nasi udah jadi bubur tentunya, Bigan. Udah ada jadi nasi goreng juga tuh. Yes. Bisa balik lagi jadi nasi putih. Virtus Pro juga terancam di sini. Warnanya berhasil diamankan di tangan seorang Dudes. Dan nampaknya punya penyelamatan akan coba dilakukan namun tidak bisa lagi. Meskipun Dir menjadi bayarannya. Namun kali ini Dudes akan datang dari belakang. Meskipun gak pakai helm tapi Nameless menjadi korban di tangan seorang Dudes. Upaya revive coba dilakukan tapi Abai datang dari belakang. Exposure menjadi korban di sana. Ada sebuah pelendes yang baik sekali. Namun Abainya harus terjatuh. Maal coba tembak lagi ke Arman. Sayang sekali. Dudes akan Maal menjadi pemain terakhir
terakhir. Coba revive dulu. Exposy, nggak ada revive item. Membuat kali ini Maal masih memiliki nafas untuk melakukan revive menuju ke arah rekan-rekannya. Hingga sekarang Glue Wall kembali dibuka. Penyelamatan coba dilakukan kembali. Dan Virtus Pro agak gemeteran. Gebek gitu coba. Iya. Thanks to 2 glue wall yang krusial sekali tadi. Kalau nggak ada 2 glue wall itu, gua nggak tahu jadi apa. RRQ mungkin udah Nice. balik ke arah lobby dan juga tinggal menunggu ke arah kesimpulan dari Ayo overall lo. standing. Nah, tapi Exposy tentunya bakal di-scan dan bakal disamperin sama Dir. Benar-benar obvious tentunya. Selesai. Bye-bye! Nggak jadi ikut ke Grand Final. Mungkin akan menjadi penonton dan udah pasti Virtus Pro. Jadi penonton dan juga main di FPNS Thailand. Iya. Aduh, rasain tuh yang dirasain sama Falcon. Belum tentu bisa balik, Pak. Iya. Belum tentu bisa balik. Lu min 1 sniper soalnya. Warannya juga nggak gimana-gimana. Udah aku bilang, jangan bawa mabar VIP. Fatal banget bawa mabar VIP memang di situnya. Dan sekarang artinya EVOS punya nafas panjang tapi tetap gak boleh lengah. Masih ada karena flash. Masih ada tim flash. Itu. Kenapa kita cukup excited melihat Virtus Pro? Karena Virtus Pro, kita juga pernah lihat Virtus Pro pernah meledak di Nextera juga 34 poin waktu itu. Ya itu dia. Dan Flash, ku kasih tahu nih contekannya. Tim Flash sekarang sudah ada di area turbine. Mereka berhasil melakukan reset. Nah, udah langsung dikasih contekannya. Nggak jauh-jauh juga dari EVOS Divine yang punya compound di area Plazaria bagian atas. Itu di rumah yang ada sebuah launchpad. Ya. Dan juga dekat zipline yang arahnya itu menuju ke arah turbine. Dan pertemuan bisa terjadi tuh antara EVOS dan juga tim Flash. Namun karena zonanya juga kita lihat barusan masih mengintari setengah arah turbine dan juga masih berada di bagian dari Plazaria. Jadi kalaupun ketemu ya mungkin nanti dilihat game. Sekarang EVOS harus lebih waspada terhadap tim yang akan datang dari arah Farmtopia, yaitu tim Todak. Meskipun mereka masih berada dalam zona, tapi kalau misalkan Todak punya inisiasi buat ngambil langsung ke arah tengah, ya EVOS yang jadi targetnya. Wah, EVOS sih harus benar-benar semelek kayak tadi pas Rash yang lihat satu squad dikit langsung di grup. Ya, itu harus kayak gitu. Karena dia juga tanggung jawabnya dia dengan kompon dia sekarang tuh udah harusnya dia pahami dan juga dia sadari. Bukan cuma 2 angle yang harus dia jaga kiri dan kanan, tapi depan dan juga belakang. Apalagi kalau dia mencet map itu kan masih ada ini ya, UAV. Yang itu juga tentunya bisa menjadi sebuah informasi sedikit banyak ya. Dan ini kalau ngelihat live aja masih 44 live loh Bigan. Iya, baru bener-bener satu tim yang di wipe out, dieliminasi. Bener-bener baru Virtus Pro aja dengan adanya 11 tim. Lalu kita ngeliat 44 orang, artinya beberapa tim yang tadi sempat tim fight juga udah berhasil melakukan reset kembali. Begitu pun dengan Kagendra, yang kembali dengan 4 pemainnya. Dan barusan di notification kill, kembali dapetin killnya dari Expand tuh. Yes, so ini dia detik-detik yang cukup mendebarkan sebenarnya. Melihat gimana anak-anak dari EVOS Divine harus tetap hidup karena perlu kita perhatikan EVOS tuh sampai di menit ke-8 jelang menit ke-9 ini mereka masuk ke dalam kompon menjadi harga yang mahal sekali. RRQ sekarang harus kehilangan mahal dan udah nggak bisa nge-revive lagi karena udah nggak ada vending machine di sana. Dan kita harus tahu itu kompon yang sebenarnya tidak menjanjikan juga untuk RRQ. RRQ masih punya peluang untuk digas sama EVOS Divine dan bahkan sama WAG dan bahkan ada Expand maupun Bigetron yang bisa aja launchpad kapan aja ke arah teman-teman dari RRQ. RRQ udah tinggal pegangan aja dia sama keyakinan mereka dan juga berharap-harap agar tidak menjadi target. Tapi dengan kondisi kayak tadi, EVOS sih flow yang paling bener emang gas RRQ dulu baru gas WAG ya kan. Tapi kalaupun begitu, entah siapapun yang digas duluan, salah satunya yang nggak digas bakal ikutan. Jadi third party. Iya, dan yang dilakukan oleh RRQ tadi untuk mundur ke sebelah dari WAG adalah itu memang hal yang harus mereka lakukan lagi. Masalahnya ketika semua resource granat 3 dari Dudes, 3 granat deh, itu nggak ngebuahin satu knockdown apapun gitu ya kan. Ya. Habis udah, karena kan sekarang granat dibatasin tuh, cuma 3 bawahnya. Flash free semua udah, tapi ini dia mengerikan sekali. Azrael berhasil menemukan Lucky yang berada di bagian atas sana dan otomatis tidak akan bisa diselamatkan lagi. Sementara, walah, Expand ternyata ada di atas-atas itu. Nggak bisa diselamatin dong kalau gini. Keong tertembak dari arah yang lain. Ini jangan terlalu overcommit Bigetronnya. Nah, Keongnya udah ke pick off. Masih bisa diselamatin lagi karena tembakan dari Garaful juga. Nah, itu dia time turner menjadi penyelamat untuk seorang Keong. Dan udah selesai. Karena pick off yang tadi coba diusahakan oleh Bigetron, dia udah ketembak sama tim lain. Meskipun akhirnya nggak dapetin yang di atas, yang di atasnya BTR. Sekarang udah terancam kalau mereka ngelanjutin itu lagi. Betul, udah overtime banget itu kalau misalkan BTR masih memaksain.
tadi dia udah ngerasain itu pick off dari hal-hal yang nggak sempat kejangkau dan sekarang target yang lebih tepat adalah hancurin orang-orang yang mau coba masuk dalam zona, kayak contohnya God of Wolf nih. Nah, udah kelihatan menjadi satu bidikan yang sama dari Bigetron by Vitality dan God of Wolf harusnya udah tervonis gak bisa masuk ke dalam zona. Selanjutnya satu persatu mulai kandas, begitu juga dengan Kagendra di sana. Sayang sekali, thank you banget atas perjuangannya di Free Fire World Series Southeast Asia 2025 Fall. Kagendra harus menelan pil pahit bahwa skena SEA tentunya cukup keras untuk diarungi oleh Kagendra, tapi setidaknya Elmanok sudah menunjukkan bulan mereka panjang 6 minggu kita. Dan sekarang kita lihat gimana juga EVOS Divine berusaha mendapatkan kontribusi killnya. Dan itu dia, satu persatu mulai mencari kill untuk EVOS Divine. Dapat 5 kill tambahan. Bagus banget, ini menjadi langkah yang bagus untuk EVOS Divine dengan catatan tetap Team Flash nggak boleh punya productivity kill ataupun placement yang lebih dari EVOS Divine. Iya, hanya gap 8 poin aja. Ya. Ini belum termasuk placement juga gitu ya kan. God of War-nya perlahan sudah mulai akan tereliminasi dengan mentok 132 poin kayaknya. Ya. Ini juga menjadi sebuah kesempatan, tapi Bigetron akan bertempur bersama dengan tim X-Pan yang sudah mulai turun ke arah bawah. Val tidak memiliki kesempatan hidup lagi. Dan sekarang say goodbye nampaknya untuk tim X-Pan setelah 4 season bertanding di Free Fire World Series Southeast Asia. Ini saatnya untuk tim X-Pan kembali berjuang dari negaranya sendiri, dari Malaysia. Ya ampun, akhirnya X-Pan runtuh juga. Runtuh juga dinasti berusaha Malaysia. Nah, kita lihat gimana beberapa tim lainnya yang masih hidup. Ada Hivi dan juga tim Flash. Ini saat lagi harusnya bakal ada tembakan-tembakan coba diciptakan. Nah, udah di start sama Dawn Cry juga. Dan ini bakal nguntungin BTR banget sih, jujur aja. Ya, posisinya udah dalam siap serangan dari Hivi-nya kalau misalkan diras sama tim Flash, begitu juga dengan tim Flash. Itu dia dipencet. Resolve Exposure atau Aurora Vision. Harusnya menjadi lampu hijau, tapi belum lagi ada desakan juga dari Bigetron by Vitality. Terpaksa mau nggak mau Hivi harus ngegas ke arah tim Flash yang hanya bertiga aja di sana. Tabrak masuk. Gitu dia. Mau Fata dapetin totem di sini, Sin juga akan datang di kami, dan tentu saja Azriel datang menjemput kesempatan itu satu persatu. Kita lihat gimana Dik sayangnya harus terculik dari kejauhan sama Jun dari Magna Esports Club, tapi kami bersama dengan kawan-kawan Hivi menghabiskan Hivi di sana, membuat EVOS Divine artinya otomatis selamat menuju ke arah Grand Final kita di babak Grand Final FFWS SEA Thailand. Yap, tim Flash sudah kandas. Pressure dari Bigetron memang membuat kali ini tim Flash tidak bisa lolos menuju ke babak Grand Final. Oh my god, Kocel cukup terancam kali ini. Ada pertempuran, ada 4 tim nampaknya harus masih ada. Terjatuh di tangan sang cekuin, Rasya juga tumbang. Kocel hanya bisa bersembunyi dan berharap tidak akan ada siapapun yang menonton secara dirinya. Di saat bersamaan juga lihat Kocel berhasil merupakan Dawn Cry. Ada pertempuran di 2 titik berbeda. RRQ, satu orang sudah mulai coba keluar karena memang bisa Abai sendirian saja. Masih bisa dapat satu, tapi memang RRQ Anas. Sisa WAG kali ini terganggu dengan adanya Riptide Triton yang dikirimkan menuju ke arah mereka. Magna Esports masih ada menjadi anomali dari semua tim yang sedang berjuang untuk lolos menuju ke babak Grand Final tentunya. Traps tidak bisa lagi kemana-mana menggunakan sebuah monster truck dan akan melarikan diri 4 tim tersisa. Dan di sini masih ada Bigetron by Vitality melihat juga ke arah serang Kocel yang sudah tidak memiliki harapan lagi untuk survive, untuk bisa mendapatkan buya. Tapi setidaknya tiket ke Thailand udah secure dan finish di posisi yang ketiga. Yes, itu dia. Masih ada Bigetron, teman-teman. Bigetron sekali lagi akan membuktikan mampukah Bigetron bisa hat-trick 4 lawan 3 tentunya. Bukan hal mudah. Alif maju ke depan, dapetin setengah darah dari seorang Dix, tapi Azriel